Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, di kantor pusat Kementerian Pertanian, pada Rabu, 5 Februari 2025. Langkah ini dilakukan untuk koordinasi lebih lanjut pasca kunjungan kerja Mentan Amran pada 24 Januari lalu. Pada pertemuan tersebut, Mentan Amran mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memajukan sektor pertanian sebagai penggerak dalam mengentaskan kemiskinan di NTT. Beberapa hal yang disorot mulai dari pemetaan potensi lahan, persiapan perbaikan irigasi pertanian, hingga penyiapan sarana-prasarana produksi. Mentan Amran menyampaikan, bahwa Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi pertanian yang besar. NTT sebagai wilayah agraris dengan 85% didominasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Saya melihat ada cahaya dari NTT, ada getaran di sana. Kami lihat potensi yang bisa menyelesaikan kemiskinan. Kalau pertanian bergetar semua sektor, kata Mentan Amran saat audiensi bersama PJ Gubernur dan Kepala Daerah terpilih se-Provinsi NTT, pada Rabu, 5 Februari 2025. Ia optimistis dengan upaya akselerasi bersama, tingkat kemiskinan di NTT dapat ditekan hingga di bawah 10%. Hal ini juga diharapkan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan nasional dan tingkat pengangguran nasional. Di NTT ada kemiskinan kurang lebih 20%. Kita target turunkan kemiskinan ini dengan kolaborasi antara pusat, provinsi, kabupaten, itu NTT jadi turun di bawah 10% ke depan. Bila perlu, maksimal 5% dalam 5 tahun ke depan, ungkapnya. Tidak hanya itu, pembangunan sektor pertanian NTT juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada swasembada pangan nasional. Untuk itu, kami undang PJ Gubernur, Gubernur terpilih, PJ Bupati Wali Kota, dan Bupati Wali Kota terpilih, karena kami yakin mampu berkontribusi untuk pembangunan pertanian bahkan swasembada pangan, terang Mentan Amran. Kita tahu di sana adalah sektor pertanian, potensinya besar, dan lahannya besar, pertaniannya besar. Kita tahu di sana adalah agraris, di mana 85% adalah sektor pertanian, peternakan, perikanan. Kalau ini kita garap dengan baik, kemiskinan ini bisa selesai. Kalau ini selesai, artinya apa? Menekan kemiskinan tingkat nasional, menekan pengangguran tingkat nasional. PDB bisa melompat, kita hitung-hitung tadi lompatannya bisa 2 atau 3 kali lipat pendapatannya. Tapi kita, sekali lagi, kita kolaborasi. Tanpa kolaborasi, saya yakin untuk membuat lompatan secara eksponensial itu tidak mudah. Di sawah kita selesaikan yang 188.000, tetapi masih ada potensi untuk mencetak lahan sawah baru, ya. Tapi itu next tahun berikutnya dan tahun berikutnya, sehingga potensi lahan basah yang luasnya sekitar hampir 400.000 itu dapat kita maksimalkan di sana. Untuk lahan kering itu kita sebenarnya punya sekitar 3,8 juta, tapi saya usulkan sekitar 1,8 juta saja. Ya, kalau itu juga bisa dikerjakan, ini jagung dan sebagainya dapat kita selesaikan. Tadi Pak Menteri sudah memberikan arahan bahwa pabrik pakan bisa saja dibangun satu di NTT. Kalau itu ada pabrik pakan berarti off-takernya ada. Kemudian untuk daging, kami sudah menghitung, kita bisa menutup 60% defisit daging nasional kita support dari Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada di Sumba maupun yang ada di Pulau Rote maupun di Timur. Ya, kalau garam kita bisa support 2 juta ton dari kebutuhan 5 juta ton nasional. Saya kira. Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT terpilih, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengungkapkan, siap mendukung program Kementerian Pertanian untuk membangun sektor pertanian. Kami pastikan dengan dukungan pemerintah pusat, kita akan kolaborasi bersama agar kemiskinan bisa kita tekan, dengan pertanian membuat masyarakat meningkat kesejahteraannya. Nanti kita petakan dan kita kemas dengan perkembangan teknologi yang bisa kita pelajari dari Kementan, ungkap Emmanuel. Pak PJ Gubernur dan juga Pak Menteri, bahwa seluruh potensi yang ada di NTT dan juga dukungan dari pemerintah pusat dan juga sektor swasta, off-taker yang mau masuk NTT ini, kita akan pastikan bahwa kita akan kolaborasi bersama agar masyarakat NTT yang kita fokus ke orang-orang miskin ini, yang 19,4% ini, sesuai arahan tadi, bisa kita tekan dengan menggunakan pertanian ini, membuat mereka juga bisa meningkat kesejahteraan. Nanti kita petain dan kita akan nanti masuk di tempat-tempat area-area yang masyarakat miskinnya banyak di NTT. Dari Jakarta, Daniel Agustianto, Raden TV, melaporkan.